Oke. Kita mulai aja ya. Ini masuknya kan ke Iya, sesi Pak. 9. Sorry. Ini masuknya ke sesi 9 dan saya share dulu ya. Ini sudah masuk ke analisa keuangan sebetulnya. Ini teman-teman ini sebetulnya dari jurusan apa sih? Kalau boleh tahu? Manajemen, Pak. Manajemen, Pak. Manajemen ada jurusan spesifik nggak? Manajemen aja. Saya MSDM. Oh, kalau yang lain? MSDM juga, Pak. Tapi belajar ini ya, analisa keuangan perbankan. Oke, jadi gini, karena kita udah masuk ke analisa keuangan, basicnya sih diharapkan sebetulnya kalau kita sudah punya basic apa ya, akuntansi gitu ya, tapi nggak ada yang dari akuntansi juga ya. Jadi kenapa bank itu regulasinya ketat gitu kan? Sebenarnya di UTS kemarin eh, di UTS kemarin saya ada disebut sedikit gitu ya bahwa bank itu perlu diregulasi karena bank itu mengelola dan dana masyarakat gitu kan dan menyalurkan lagi dalam bentuk bentuk dalam bentuk kredit. Jadi ada sebetulnya ada masalah kepercayaan dan salah satu kunci di perbankan itu atau di jasa keuangan ya bukan bank saja sebetulnya di asuransi pun gitu ya. Itu dari sisi aset maupun liabilitasnya itu saling berkaitan. Kalau di perusahaan manufaktur atau perusahaan industri lainnya, aset dan liabilitas itu mungkin tidak selalu harus berkaitan. Tapi kalau di jasa keuangan, liabilitasnya itu kan adalah atau hutangnya itu adalah sebetulnya kan dana masyarakat yang dihimpun, gitu ya. Dan dari sisi asetnya sebetulnya adalah kredit yang disalurkan. Jadi ada beberapa hal yang harus apa ya harus dijaga. Kalau regulasi BI-nya dulu itu adalah istilahnya Camels. Ada yang bisa ini jelaskan Camels itu apa aja? Saya ingat saya udah lewat di beberapa materi yang lalu. Panjangan Camels apa aja? Ada yang bisa jawab? Halo? Halo, Pak. Kepanjangan dari Camels? Kamu kapital, Ah, asset quality, manajemen, earnings, liquidity, sama sensitivity, Pak. ya, sensitivity terhadap resiko pasar, market risk ya. Risiko pasar. Sensitivity to market risk. Nah, ini ada beberapa rasio. Nanti saya kasih. Ini di layar udah muncul belum? Udah, Pak. Ya, ya. Sebentar. Sebentar ya. Ada satu lagi. Ada yang udah pernah lihat laporan keuangan publikasi? Ini contoh ya saya ambil dari Bisnis Indonesia untuk tahun 2021, laporan keuangan Bank Mandiri tahun 2021. Ini kalau kita lihat di bawah ini sebetulnya ada beberapa resiko yang mereka sebutkan. Kalau textbook udah pada pegang semua. Textbooknya yang bukunya apa namanya dari bukunya LPPI itu.
Udah lihat Saya teks belum, pustaka? Pak. Gimana Mas Wanda? Saya belum pegang, Pak. Oh, tolong dibeli aja. Sebetulnya di online banyak tuh. Ya, buku di modul itu disebut di daftar pustaka. Semua rasio-rasio itu ada di situ. Jadi begitu kita jalankan, nanti kita agak akan kebingungan tuh. Ya, yang pertama, yang paling penting menurut saya yang tata kelola manajemen risiko perbankan. Ini di saya tampilin sedikit ini udah muncul ya. Muncul, Pak. Ya kan, ini di daftar pustaka ini ada Ikatan Bankir Indonesia. Itu ada Oh, tata. belum, Pak. Yang daftar pustaka belum muncul. Oh gitu. Sebentar. Nah, di modul tuh udah muncul ya. Di modul di halaman belakang tuh ada tata kelola sama manajemen kesehatan bank. Rasio-rasio itu sebetulnya ada bisa terlihat di situ secara jelas ya, secara jelas karena secara perhitungan nanti agak berbeda gitu ya. Misalnya begini, ada rasio dari ROA, Return on Total Asset. Kalau di perusahaan manufaktur biasa, ROA itu adalah kan laba dibagi total aset gitu ya. Laba dibagi total aset. Tapi sebetulnya kalau untuk bank, karena asetnya itu berfluktuasi, laba dibagi average aset, rata-rata aset selama 1 tahun. Itu agak ada perbedaannya di situ. Uh, nanti nanti saya akan posting tugas gitu ya, tugas kita coba hitung beberapa rasio ya, beberapa rasio dari Camel di tugas itu nanti saya minta. Nah, kita cocokkan sama yang muncul di laporan keuangan yang muncul di bank. Misalnya begini. Sorry, yang muncul di surat kabar ya. Nah, ini misalnya di laporan rasio keuangan. Nah, ini contoh ini aja. Aset, return on asset. Ini kan secara secara teori itu cuma laba dibagi total aset. Tapi nanti kalau kita hitung dari neraca yang ada di sini, ya laba ini kan di sini udah ada labanya nih. Udah ada laba. Dibagi dengan total aset yang ini, itu angkanya akan berbeda. Kenapa? Karena yang digunakan adalah rata-rata dari total aset. Jadi tolong buku 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 utamanya itu di ini ya di apa namanya dimiliki gitu ya. Baik, kita mulai pertama dengan analisa rasio likuiditas. Kalau likuiditas ini sebetulnya analisanya adalah kemampuan dari bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Karena dia berkaitan antara aset dan liabilitas, maka muncullah sebetulnya rasio likuiditas ini. Likuiditas ini dilihat adalah kemampuan bank itu memenuhi kewajibannya. Yang harus dilihat apa saja alat likuid yang dimiliki oleh bank. Ya. Yang pertama adalah cash ratio. Lalu cadangan, reserve requirement. Loan to deposit ratio. Jadi kalau aturan Bank Sentral sekarang ini untuk memenuhi regulasi BI bahwa bank itu minimum memiliki loan to deposit ratio itu sekitar 82%. Jadi kalau dia harus berfungsi intermediasi, menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, maka LDR-nya itu ditentukan Bank Sentral sebetulnya 82%. Jadi misalnya bank itu sudah menghimpun dana 1 triliun, nanti dicari tuh berapa loan yang minimal harus disalurkan. Minimal dia harus menyalurkan 820 miliar gitu ya dari total simpanan yang ada di bank. Nah, bagaimana kalau banknya itu ternyata tidak memenuhi ketentuan? Jadi kalau teman-teman lihat tuh BCA, BCA itu LDR-nya sekarang sekitar 60%. Ya, 60%. Berarti di bawah dari regulasi dari
bank sentral. Kalau di bawah regulasi bank sentral, nanti bank sentral akan menetapkan bahwa BCA akan ada kewajiban untuk menyetorkan lagi tambahan giro wajib minimum misalnya. Jadi bank itu sebagian akan menyimpan dananya di bank, di bank sentral, ya. Sehingga sebetulnya itu merugikan bagi bank. Karena apa? Karena giro wajib minimum itu sendiri tidak menghasilkan bunga atau pendapatan bagi bank. Ya, lalu ada rasio loan to asset rasio sama rasio kewajiban bersih call money. Nah, cash ratio itu mengukur adalah alat liquid dibagi dengan pinjaman yang harus dibayar, segera dibayar. Nah, alat liquidnya itu apa saja? Alat liquidnya itu adalah uang kas di bank dan rekening giro wajib yang disimpan di BI. Itu alat liquid. Dibagi dengan pinjaman yang harus segera dibayar. Lalu ada ketentuan mengenai reserve requirement. Nah, likuiditas minimum yang harus dimiliki oleh bank. Jadi merupakan ketentuan atau giro wajib minimum yang harus dimasukkan ke Bank Indonesia. Besarnya reserve requirement ini bisa mengalami perubahan ya dari dulunya 2%, 3%, dan sejak tahun 297 itu 5%. Jadi kalau banknya misalnya berhasil menghimpun dana masyarakat sebesar 1 triliun, 5%-nya itu harus disetorkan di BI dalam bentuk giro wajib minimum. Ya, dana pihak ketiganya sendiri terdiri dari apa aja? Ini sebetulnya yang termasuk komponen dana pihak ketiga. Mulai giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Juga ada kalau ada kewajiban jangka pendek lainnya. Nah, ini semua ini sebetulnya kan liabilitas bagi bank. Kewajiban bagi bank. Dari jumlah ini, dana pihak ketiga ini, 5%-nya harus disetorkan di dalam bentuk giro wajib minimum di Bank Indonesia. Apa kerugiannya bagi bank dengan giro wajib minimum ini? Semakin besar giro wajib minimum, semakin besar kewajiban bank untuk menyimpan di Bank Indonesia. Dan giro wajib minimum ini tidak memberikan pendapatan apa-apa, tidak memberikan bunga, dan itu berarti opportunity loss ya, opportunity loss bagi bank tersebut, gitu ya. Jadi kalau dia 1 triliun, 5% harus ditempatkan di BI atau sekitar 50 miliar harus ditempatkan di BI, dan pada akhirnya sekitar 50 miliar itu tidak menghasilkan pendapatan apa-apa. Ini giro wajib minimum ya, reserve requirement 5%. Ada yang tahu, sebetulnya sama BI, reserve requirement ini bisa digunakan untuk instrumen apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa kasih gambaran? Giro wajib minimum ini juga digunakan oleh bank sentral sebetulnya. Untuk apa? Sebagai alat untuk apa? Monggo dijawab. Nggak ada pengaruh sama nilai, nggak ada ini, silahkan. Pendapat aja pendapat. Yang jago-jago ini. Yang kemarin saya lihat nilainya gede-gede itu bagus-bagus tuh. Ada yang bisa jawab? Nggak apa-apa, bebas aja pendapat-pendapat. Mas Wanda, Iya, Pak. Kurang tahu, Pak. ya. Cindy, Ya, Pak. giro wajib minimum sebetulnya juga digunakan oleh bank sentral untuk apa? Ada ini pernah baca atau ini? Maaf, Pak, nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Jadi gini, giro wajib minimum juga sebetulnya itu digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan uang beredar. Untuk mengendalikan uang beredar. Jadi misalnya gini, uang beredar sudah terlalu banyak, misalnya di masyarakat sudah terlalu banyak. Bank sentral bisa menaikkan giro wajib minimum kepada bank. Misalnya dia rubah, ketentuannya ini sekarang 5%. Nanti dia rubah misalnya jadi 10%.
Secara otomatis kalau banknya itu sudah menghimpun dana masyarakat sekitar 1 triliun, sekarang jadi 100 miliar harus disetor ke BI gitu ya, ke Bank Sentral sebagai giro wajib minimum. Konsekuensinya apa sebetulnya? Konsekuensinya bank akan, karena di giro wajib minimum ini tidak menghasilkan apa-apa, bank mungkin akan menaikkan suku bunga. Untuk apa? Untuk menghimpun dana masyarakat lebih banyak. Karena dia harus ekspansi dan memperoleh keuntungan gitu ya. Itu sih sebetulnya eh, salah satu kegunaan dari giro wajib minimum bagi bank sentral gitu ya. Lalu ada lagi rasio loan to asset ratio. Jadi merupakan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan aset yang dimiliki. Jadi rasionya hanya adalah jumlah kredit yang diberikan dibagi dengan total aset. Bagaimana konsekuensinya? Semakin tinggi rasio ini, maka likuiditasnya makin rendah. Karena apa? Karena berarti kan semakin tinggi rasio ini, berarti jumlah kredit yang diberikan itu akan semakin besar. Dan jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya akan semakin besar. Secara otomatis likuiditasnya akan semakin menurun, gitu ya. Kalau kredit yang disalurkan itu lebih besar. Ada pendapat nggak? Misalnya begini, ada bank yang memberikan kreditnya itu umumnya jangka panjang semua. Saya kasih contoh misalnya BTN, ya. BTN, Bank Tabungan Negara. BTN itu kan sebagian besar kreditnya adalah KPR, kredit pemilikan rumah. Kredit pemilikan rumah berarti dalam umumnya itu kreditnya jangka panjang. 10 tahun sampai 15 tahun itu mungkin KPR itu 10 tahun sampai 15 tahun. Saya nggak tahu, mungkin sekarang udah ada yang 20 tahun gitu ya. Nah, bagaimana pertimbangan dengan likuiditas dari si BTN ini? Karena semua eh, asetnya, semua pinjaman yang dia salurkan itu sifatnya jangka panjang. Dia mengalami BTN itu pasti mengalami risiko likuiditas. Mengapa? Karena hampir semua pinjamannya jangka panjang. Dan berarti semua penghimpunan dana masyarakat yang dia peroleh akan disalurkan ke kredit yang sifatnya jangka panjang. Tabungan yang penarikannya harian akan akan ditempatkan di kredit KPR yang sifatnya jangka panjang. Nah, ini bank-bank seperti ini sebetulnya terpapar resiko likuiditas. Karena begitu dia ada kewajiban jangka pendek, mungkin dia tidak bisa memenuhi ketentuan akan kesulitan, bukan tidak bisa memenuhi. Bank itu pasti akan berusaha memenuhi, tapi akan lebih sulit gitu dibanding dengan bank yang portofolio kreditnya itu mungkin kredit-kredit yang lebih jangka pendek. Ini dalam kaitan dengan likuiditas. Jadi semakin besar kredit yang diberikan, sebetulnya likuiditasnya pun semakin semakin rendah. Lalu ada kewajiban bersih, rasio kewajiban bersih call money. Jadi call money itu antar bank itu sebetulnya ada ada interbank, maksudnya ada pinjam meminjam gitu ya antar bank. Dan itu overnight. Misalnya dalam sehari, dalam semalam gitu. Nah, itu bisa menjadi call money. Jadi persentase net call money ini menunjukkan besarnya kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar. Aktiva lancarnya sendiri apa saja? Ini adalah uang kas, tadi giro di BI, giro wajib minimum, ada sertifikat BI dan sertifikat surat berharga pasar uang. Konsekuensinya apa? Kalau rasionya itu makin kecil, sebetulnya kemampuan bank untuk likuiditas, dari sisi likuiditas itu semakin baik. Karena kan ini adalah sifatnya kewajiban. Kalau semakin besar, sebetulnya kemampuan dia untuk menuntut kewajiban itu akan semakin, dari sisi likuiditas akan semakin kecil.
Tapi kalau semakin besar, semakin kecil rasionya, maka likuiditas banknya akan semakin baik. Berarti dia apakah dia mempunyai net call money yang lebih kecil atau dia mempunyai aktiva lancar yang lebih besar. Gitu ya. Kalau ini rasionya kita perkecil. Maka kalau rasionya kita perkecil, kemungkinannya adalah net call money-nya ini diperkecil atau aktiva lancarnya diperbesar. Berarti kemampuan semakin kecil rasio net call money, itu semakin liquid banknya. Call money atau overnight ini, misalnya pinjam meminjam antar bank atau pinjaman bank dengan BI itu dilakukan misalnya untuk apa? Misalnya untuk menutup clearing. Jadi kan antar bank itu ada transaksi, ada kemungkinan dalam satu hari salah satu bank itu mengalami kalah clearing. Jadi lebih banyak dana yang keluar dari dia daripada dana yang dia terima. Lebih banyak nasabah yang transfer keluar dibanding nasabah yang menyetor dana. Dan dia berarti harus menutup itu gitu, menutup kewajiban dia untuk membayar. Dan dia bisa melakukan pinjam-meminjam antar bank atau dia bisa meminjam kepada BI sebagai sumber terakhir, pemberi pinjaman atau kreditur terakhir, lender of the last resort. Ada pertanyaan sampai sini? Ini banyak terkait dengan likuiditas. Nanti saya akan share sedikit mengenai kalau penilaian sekarang itu sebetulnya sejak tahun berapa ya? Itu sudah tidak pakai camels lagi. Memang masih ada komponen camels, tapi yang dipakai sekarang adalah RGEC. Di modul ada disebutkan RGEC. RGEC itu adalah risk profile, GCG, gitu ya, earning, capability. Lalu ada lagi analisa rasio profitabilitas, kemampuan atau tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasionya ini bisa ROA atau return on asset, berarti laba dibagi total aset, ROE, return on equity, rasio biaya operasional, dan net profit margin. Nah, ini yang agak bedanya maksud saya. Jadi tolong textbooknya itu tolong kalau bisa dimiliki gitu ya. Karena di situ ada penjelasan. Kalau kita cari rumusan ROA secara umum gitu ya, nanti laba dibagi total aset. Tapi kalau untuk bank sebetulnya sesuai di textbook tadi disebutkan bahwa ROA itu adalah laba dibagi rata-rata aset. Rata-rata aset selama tahun berjalan. Kenapa menggunakan rata-rata? Karena aset dari bank itu kan cenderung berfluktuasi tiap hari. Berfluktuasi hampir tiap hari. Karena ada dana masuk, dana keluar, ada kredit yang disalurkan. Jadi lebih bervariasi setiap hari. Jadi kalaupun kita harus menghitung ROA, itu akan menggunakan rata-rata dari aset. Nah, ini rumusannya, return on asset. Ini sebetulnya rumusan umum. Ya, rumusan umum. Laba bersih dibagi total aset. Tapi kalau kita lihat di buku di buku referensi tadi, sebetulnya adalah laba bersih dibagi rata-rata total aset. Ini adalah kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Kalau ROA-nya makin besar, artinya semakin baik kan? Karena bank itu berarti bisa memberikan keuntungan yang lebih besar. Dan berarti bank itu lebih efektif dalam menggunakan asetnya. Jadi tolong hati-hati, ini kategori ini kurang tepat. Sebetulnya yang tepat itu laba bersih dibagi rata-rata total aset. Lalu ada lagi return on equity. Kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan modal. Ya, sama, ini semakin besar maka akan menaikkan harga saham bank karena berkaitan dengan modal gitu ya, dan artinya dengan besaran dividen yang akan
dibayar lebih besar gitu kalau dia mampu memberikan laba yang lebih besar. Jadi kalau makin besar rasio ini, makin besar laba bank, maka akan menaikkan harga saham bank dan semakin besar pula dividen yang akan diterima oleh investor. Lalu ada lagi rasio terkait biaya. Rumusannya adalah ini yang dikenal sebetulnya lebih dikenal dengan namanya BOPO. Ini BOPO, biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional. Kalau ini, ada yang bisa ngasih pendapat. Apakah rasionya lebih kecil lebih baik atau lebih besar lebih baik? Rasio BOPO, apakah lebih besar lebih baik atau lebih kecil lebih baik? Halo? Ya, Pak. Mas Wanda, rasio BOPO, apakah lebih besar lebih baik atau lebih kecil lebih baik? Biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Lebih besar lebih baik, Pak. Nah, sebetulnya kan kalau biaya dibagi pendapatan kan harusnya lebih kecil lebih baik. Kenapa? Berarti kan banknya lebih efisien. Ya kan? Berarti kan biaya yang dia gunakan itu kan lebih kecil gitu ya. Kalau misalnya satu bank A punya BOPO 40%, bank B 50%, kita akan menilai bank A lebih baik. Karena dia berhasil mengelola biayanya hanya 40% dari pendapatan. Ya kan? Jadi diingat-ingat kalau bank itu perusahaan jasa, lebih banyak intangible asset, aset-aset yang tidak terlihat. Cost-nya terbesar adalah di SDM, di uh, apa namanya, biaya tenaga kerja. Kalau dia rasio BOPO-nya lebih rendah, itu bank itu bisa kita nilai lebih bagus. Kalau dia rasio ROA-nya lebih tinggi, itu lebih bagus. Lalu tadi yang awal-awal, kalau rasionya likuiditas gitu ya, rasio LAR-nya misalnya lebih besar, berarti dia likuiditasnya sebetulnya lebih rendah. Nah, ini adalah net profit margin. Net profit margin itu adalah kemampuan menghasilkan laba, persentase dari laba dibagi dengan pendapatan operasional. Pendapatan operasionalnya itu adalah bisa bank itu paling besar dari kredit gitu ya. Kredit itu bukannya tidak ada resiko, tapi resikonya adalah penunggak gitu ya, tunggakan atau kredit macet. Lalu ada pendapatan operasional dari fee juga, ini nggak disebutkan di sini. Dari fee apa? Di biaya admin rekening, biaya jasa transfer, itu dari semua dari fee based income. Pendapatan yang berbasiskan fee. Jadi dua itu komponen utama pendapatan bank itu sebetulnya adalah dari fee income sama dari net interest income. Dari pendapatan bunga bersih gitu ya. Dua itu komponen laba yang utamanya. Fee income sama yang pertama adalah net interest income sama fee income. Nanti laba bersihnya kalau kita bagi dengan pendapatan operasional ini yang disebut dengan rasio net profit margin. Apa saja yang masuk pendapatan operasional? Yaitu tadi dua hal itu yang paling penting. Satu, yang paling dominan. Satu, pendapatan bunga.
pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari pendapatan bunga kredit dikurangi dengan biaya bunga yang dibayarkan ke nasabah dana. Ada pertanyaan sampai sini? Lalu ada rasio solvabilitas. Ini mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjang atau memenuhi kewajiban jika terjadi likuidasi. Rasionya adalah CAR pertama, lalu debt to equity ratio, hutang dibagi equity, lalu hutang jangka panjang dibagi total aset. CAR ini adalah mengukur kecukupan modal bank. Mengukur kecukupan modal bank. Regulasinya dulu CAR itu adalah 8%. Jadi teman-teman bisa bayangin, CAR itu adalah rasionya modal bank dibagi aktiva tertimbang menurut resiko. Modalnya sendiri itu adalah modal inti. Jadi mulai dari modal disetor, cadangan, laba ditahan, agio saham, dan lain-lain. Nah, itu modal inti. Dan ada modal pelengkap. Modal pelengkap itu ada dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan, modal kuasi, pinjaman subordinasi. Itu modal pelengkap. Tapi modal intinya atau tier 1 ini. Jadi kalau bank itu disebut dulu regulasinya ada 8%, aturannya 8%, berarti kan kewajiban modal dia itu hanya 8%. 92% itu bentuknya apa? Bentuknya adalah dana masyarakat. Banknya sendiri hanya aturannya dulu hanya 8%. Tapi sesudah ada manajemen risiko, sesudah ada ketentuan Basel, minimumnya itu 8%, yang itu yang diterapkan oleh Bank Sentral, minimumnya 8%, tapi setiap bank akan diukur berdasarkan risikonya masing-masing. Jadi ada beberapa bank yang akan diminta oleh Bank Sentral harus memenuhi misalnya CAR-nya sebesar 17%. Karena bank ini misalnya dinilai potensi risikonya besar. Gitu ya. Sementara ATMR sendiri, aktiva tertimbang menurut risiko ini dari sisi kiri neraca, dari sisi aktiva, dari sisi aset. Itu akan dibobot berdasarkan risikonya. Jadi CAR sendiri diregulasi sebesar 8%. Tapi dalam prakteknya OJK OJK selaku pengawas bank itu bisa menentukan, oh Bank Anda harus memiliki CAR harus 17 minimum 17%. Gitu, karena mungkin dinilai resikonya lebih besar. Berikutnya adalah debt to equity, kemampuan bank untuk menutup sebagian atau seluruh hutangnya yang berasal dari modal sendiri. Nah ini dulu deh yang CAR tadi nih saya mau tanya. Ada yang bisa kasih pendapat. CAR itu lebih besar lebih baik atau lebih kecil lebih baik? Ayo, ada yang bisa jawab? CAR ini lebih besar lebih baik atau lebih kecil lebih baik? Anissa? Halo? Lebih tinggi lebih baik, Pak. Lebih besar. Oke. Lebih besar lebih baik. Ya. Lebih besar lebih baik, betul. Secara kesehatan bank sebetulnya lebih besar lebih baik. Tapi ada konsekuensi nggak? Ada konsekuensi nggak kalau dia harus menyediakan modal lebih besar? Kalau CAR-nya harus lebih besar? Sebenarnya ada konsekuensi, bank itu akan lebih sulit menyalurkan kredit gitu kan. Karena dia harus
Kalau ini lebih besar, berarti kan entah itu modalnya lebih besar atau ATMR-nya lebih kecil. Kredit yang disalurkan lebih kecil, gitu ya. Jadi dia akan sebetulnya CAR besar itu kaitannya juga dengan kredit. Begitu bank itu ekspansi kredit besar-besaran gitu ya, CAR-nya akan turun. Tapi untuk kesehatan bank CAR lebih besar juga pun sebetulnya lebih besar lebih baik gitu ya kalau dari sisi kesehatan bank. Oh, bank ini sanggup nih menutupi apa namanya memiliki modal gitu ya untuk menutupi semua kewajiban misalnya ada risiko dari sisi aktiva. Gitu. Tapi konsekuensinya sebetulnya bank itu sulit untuk berekspansi kalau dia memiliki CAR yang lebih besar. Jadi bisa saja bank itu memenuhi ketentuan regulasi secara minimum. Misalnya dia menjaga CAR-nya, regulasi bilang 17%, dia akan jaga di 17%. Gimana kalau dia misalnya bank ini di bawah itu, memiliki CAR di bawah itu, gitu. Bukan tidak mungkin itu dari regulator seperti OJK itu akan memberikan sanksi. Gitu. Memberikan sanksi dalam bentuk apa? Misalnya dari bentuk penilaian kesehatan bank, dan ada kewajiban untuk menyetorkan modal, gitu ya. Itu yang dalam kaitan dengan CAR. Lalu ada rasio juga long term debt to asset ratio. Berarti ini mengukur seluruh hutang jangka panjang dibagi dengan total aset. Hutang jangka panjang itu maksudnya bagaimana? Hutang jangka panjang itu adalah yang usianya di atas 1 tahun. Apakah itu simpanan masyarakat, apakah hutang jangka panjang dari bank lain, apakah pinjaman lain dari luar negeri atau investasi dari investor yang sifatnya lebih dari 1 tahun. Jadi kalau semakin besar rasionya sebetulnya bank itu kemampuan membayarnya itu akan makin kecil. Jadi long term debt seberapa jauh kemampuan bank untuk membiayai hutang jangka panjang dia. Nah, komponennya apa saja laporan keuangan bank itu? Laporan keuangan bank sesuai regulasi BI, sebetulnya regulasinya udah dibagi. Regulasinya bukan saja BI, sekarang ada BI dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan itu fungsi pengawasan bank itu ada di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan bank itu terdiri dari apa saja? Dari neraca, laporan komitmen kontingensi, dari laba rugi, laporan cash flow, dan catatan atas laporan keuangan. Ada pertanyaan mengenai neraca, laporan komitmen kontingensi, laba rugi, laporan cash flow, catatan atas laporan keuangan. Ada pertanyaan mengenai ini? Saya tampilin sedikit yang tadi ya. Ini contohnya. Apakah dia memenuhi kriteria? Kriterianya tadi adalah regulasi, adalah adanya neraca, di sebelah sini ada neraca, ada di sini pos laba rugi, ada laporan komitmen dan kontingensi, di sini ada laporan komitmen dan kontingensi, ada laporan cash flow, ini di sebelah kanan bawah ini, laporan cash flow. Ini cuman ini kan laporan publikasi ya, jadi kalau catatan atas laporan keuangan ini di bawah. Catatan atas laporan keuangan. Ini laporan komitmen kontingensi. Sorry, mana laporan komitmen? Oh ini. Ini yang tengah-tengah laporan komitmen kontingensi. Ada yang bisa ini tahu apa sih yang dimaksud dengan laporan komitmen kontingensi itu? Ya, saya sampaikan sedikit ya. Laporan komitmen kontingensi itu sebetulnya adalah semua komitmen ataupun kewajiban yang sudah dikeluarkan komitmennya tapi belum direalisir. Jadi dia belum masuk ke komponen neraca. Misalnya ini,
fasilitas pembiayaan yang sudah diberikan tapi belum ditarik. Jadi bank sudah kasih pinjaman ke nasabah, misalnya 1 miliar, tapi yang digunakan baru 750 juta, berarti ada 250 juta yang harus dipenuhi bank, karena nasabahnya bisa narik kapan saja, dan itu akan masuk sebagai komitmen. Jadi ada kewajiban komitmen, pembiayaan yang belum ditarik, sifatnya bisa committed atau uncommitted. Committed. Nah, bank ini sebetulnya tidak bisa menggunakan uang dia, karena itu sudah menjadi komitmen kepada nasabah tertentu. Jadi kalau dia sudah komit untuk memberikan kredit 1 miliar, nasabahnya baru menarik 750 juta atau 250 juta akan masuk komitmen dan kontingensi, dan bank itu tidak bisa menggunakan, tetap harus mencadangkan uang sebesar 250 juta. Begitu juga dengan tagihan. Ada kewajiban, ada tagihan kontingensi, ada kewajiban kontingensi. Ini sifatnya lebih ke kontingensi. Misalnya apa? Bentuknya misalnya adalah bank garansi. Bank garansi itu kan, bank itu kan memberikan garansi kepada pihak lain gitu ya, atas permintaan nasabah. Kalau nasabahnya melakukan prestasi, bank akan membayar pihak lain itu. Biasanya digunakan oleh kontraktor. Kontraktor misalnya mengerjakan proyek, nah si pemberi proyek atau bohirnya itu akan meminta adanya bank garansi. Kalau misalnya proyeknya tidak selesai, bohir akan klaim ke bank, dan bank wajib untuk membayar ke bohir itu. Jadi itulah fungsinya bank garansi. Dan selama resikonya belum muncul, itu akan muncul di laporan komitmen dan kontingensi. Jadi sebetulnya ada faktor resiko juga di sini di laporan komitmen kontingensi. Nah itu tadi laporan keuangan bank secara ketentuan regulasinya itu neraca, laporan laba rugi, laporan komitmen kontingensi, laporan cash flow, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Tadi di satu lembar dari Media Indonesia itu sudah dilengkapi. Nah ini metode Camels. Camels ini sebetulnya sudah lama. Jadi yang dinilai kesehatan bank itu Camels. Pertama adalah kapital, aset, manajemen, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk. Sensitivitas terhadap risiko pasar. Risiko pasar itu apa? Misalnya jika terjadi perubahan suku bunga secara mendadak, apakah bank bisa mengcover risiko itu? Capital adalah kecukupan modal terhadap tren ke depan gitu ya, dan kemampuan bank itu untuk mengcover kalau ada aset-aset bermasalah. Lalu dari sisi aset atau aktiva, ini adalah kualitas aktiva produktif. Yang diukur adalah kualitasnya aktiva produktif. Jadi pinjaman atau kredit itu kan aktiva produktif. Nah itu ada kualitasnya. Kalau nasabahnya tidak menunggak, itu masuk kolektibilitas 1. Menunggak misalnya di bawah di bawah 1 hari gitu ya, di bawah 30 hari itu masuk kolektibilitas 2. Menunggak 30 hari itu masuk kolektibilitas 3 gitu, dan seterusnya. Itu kualitasnya. Semakin nasabahnya menunggak misalnya lebih dari 180 hari, bank harus mencadangkan kerugian lebih besar. Ya, jadi kualitas dari aktiva produktif dia. Begitu juga ada resiko, sebetulnya resiko exposure. Resiko exposure kredit. Misalnya gini, karena misalnya salah satu bank itu beroperasi di Jawa Barat, mungkin exposure kreditnya lebih banyak di sektor tekstil misalnya. Karena Jawa Barat kan salah satu industri yang dominan kan tekstil. Tekstil ini sebetulnya adalah salah satu industri yang mungkin cukup beresiko gitu ya.
cukup beresiko. Karena apa? Karena faktornya banyak. Misalnya karena perubahan teknologinya cepat gitu ya, tingkat persaingan tinggi, cukup beresiko. Dan konsentrasi bank pada salah satu sektor gitu ya, itu bisa memberikan penilaian, memberikan pengaruh terhadap penilaian kesehatan bank. Lalu kecukupan penyisihan aktiva produktif atau PPAP. Ini juga jadi tingkat kesehatan bank, ukuran salah satu ukuran kesehatan bank. Sebenarnya kalau dia lebih besar mencadangkan, bank itu sebetulnya lebih bagus gitu ya dari sisi kesehatan. Cuma sebetulnya kan pencadangan itu kan akan lawannya secara akuntansi itu akan menjadi biaya. Akan menjadi biaya yang berarti akan menurunkan laba bank. Jadi beberapa bank waktu terjadi krisis COVID kemarin tahun-tahun 2020, 2021 itu mencadangkan penyisian penghapusan aktiva produktif itu besar. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga kalau debiturnya tidak beroperasi dan menunggak gitu ya, menunggak kredit. Jadi bank harus mencadangkan lebih besar. Dan impact-nya adalah kepada laba mereka. Berikutnya adalah manajemen. Faktor manajemen, penerapan dari manajemen risiko, Basel 1, Basel 2, Basel 3 belum diterapkan secara masif gitu ya untuk perbankan. Sampai sekarang itu kebanyakan di Indonesia masih sampai dengan Basel 2. Lalu earning, rentabilitas, ini adalah kemampuan menghasilkan laba. Jadi ada ROA, ada ROE, yang angkanya makin besar makin bagus. Likuiditas, kemampuan bank dalam menjaga likuiditas, dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dia. Itu rasio dari likuiditas. Lalu sensitivity itu market risk. Atau kemampuan bank dalam menyerap kerugian karena risiko pasar. Risiko pasar itu atau market risk apa saja, misalnya adalah perubahan suku bunga, adanya perubahan kurs, gitu. Dan itu termasuk dinilai dalam kesehatan bank. Ada pertanyaan? Mas Ramlan, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Mas Rian atau Bu Devi? Ada pertanyaan? Halo? Nah, ini orangnya nggak ada nih. Ininya aja hidup nih. Bu Devi atau Mas Rian? Oke, saya lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi. Ada 5 peringkat dari Camel ini. Ada peringkat 1 sangat baik. Jadi bank. Jadi nanti akan diberikan bobot lalu diberikan peringkat gitu ya dari 5 faktor faktor Camel tadi. Sangat baik, berarti dia dapat menyerap pengaruh negatif dari kondisi perekonomian. Baik, masih memiliki kelemahan gitu ya, minor yang harus bisa diatasi dengan rutin, dengan segera. Cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Cukup baik, masih ada kekurangan, perlu tindakan korektif. Kurang baik, jadi bank sensitif terhadap faktor kondisi perekonomian sehingga memerlukan tindakan koreksi dan berpotensi membahayakan usaha. Tidak baik, sudah membahayakan kelangsungan usaha.
Itu kalau dari Camel. Sebetulnya sekarang sudah menggunakan LGEC. Nah, ini balik lagi bahwa fungsi bank itu adalah menerima fungsi intermediasi namanya. Menerima penyimpanan dana masyarakat, menyalurkan lagi dalam bentuk kredit kepada masyarakat, melaksanakan jasa yang diperlukan masyarakat dalam kegiatan perdagangan, luar negeri, dalam negeri, dan sebagainya. Ini standar khusus laporan keuangan bank. Tadi regulasi BI-nya sebetulnya adalah sampai dengan catatan laporan keuangan. Ada juga laporan keuangan gabungan dan konsolidasi kalau banknya itu memiliki anak perusahaan. Dan ada laporan keuangan interim atau di laporan keuangan internal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa laporan keuangan. Pertama, tentukan tujuan dari ini yang ingin diperoleh dari analisa tersebut. Lalu pilih alatnya, rumusnya yang digunakan sesuai untuk pemecahan problem. Tentukan juga kurun waktu yang paling relevan dengan tujuan dari analisa. Kalau teman-teman lihat, sebetulnya penelitian saya di terakhir itu ini, saya membandingkan antara kemampuan dari bank syariah dengan bank konvensional, gitu. Kemampuan bank syariah dengan bank konvensional, karena kedua bank ini fungsinya sama, melakukan intermediasi, menghimpun dana masyarakat dan memberikan kredit. Tapi perbedaannya adalah pada bank syariah itu ada faktor menentukan bagi hasil, atau menentukan nisbah yang harus diberikan kepada masyarakat. Itu dasarnya apa? Berasalkan dari dana yang dihimpun. Berapa persen yang akan disalurkan kepada nasabah dana, gitu ya. Keuntungan dari kredit yang diberikan, berapa persen yang ditentukan. Kalau bank konvensional kan enggak. Bank konvensional dia akan mengikuti suku bunga pasar, gitu. Jadi ada perbedaan di situ, sehingga penelitian saya lebih tertarik ke sana. Sebetulnya apakah bank syariah itu atau itu bagaimana kedudukannya dibandingkan dengan bank konvensional. Lalu apakah kita bisa menggunakan rasio yang sama? Tidak bisa, gitu ya. Tidak bisa karena apa? Karena dua entitas ini, bank syariah dan bank konvensional itu beroperasi dengan cara yang berbeda. Jadi waktu itu pendekatan saya adalah input dan output. Jadi dengan input yang sama akan menghasilkan output yang bagaimana? Apakah menghasilkan output yang sama atau output yang lebih kecil atau output yang lebih besar di bank syariah? Itu yang pendekatan yang digunakan. Nah, ini neraca bank. Dari sisi aktiva itu adalah ini urut-urutannya, gitu ya, mulai dari kas. Ini mulai dari yang paling liquid sampai yang paling tidak liquid. Aktiva itu terdiri dari kas, bank giro wajib minimum di Bank Indonesia, tagihan pada bank lain, surat berharga, kredit yang diberikan, penyertaan, cadangan aktiva, juga aktiva tetap dan inventaris, lalu rupa-rupa aktiva. Dari yang liquid sampai yang paling tidak liquid. Dari sisi pasifa juga begitu, dari yang liquid sampai yang paling ekuitas terakhir. Jadi ada giro, ada kewajiban call money, ada tabungan, ada deposito berjangka. Deposito berjangka ini udah terbagi, gitu ya, ada yang jangka panjang kalau sudah lebih dari 1 tahun. Ada kewajiban lainnya, ada kewajiban terhadap surat berharga yang dia terbitkan, pinjaman kalau dia menerima pinjaman, lalu modal dan laba rugi. Ini komponen dari neraca bank. Nah, ini rekening administratif. Itu tadi, rekening administratif itu adalah rekening komitmen dan kontingensi, antara lain mencakup
mencakup komitmen, misalnya kredit yang diberikan kepada nasabah tapi belum digunakan, posisi pembelian berjangka falas yang masih berjalan, jaminan yang diberikan, misalnya garansi bank. Jadi tadi saya cerita bahwa bank itu bisa saja memberikan garansi, LC yang masih berjalan, ya, dan ini belum menimbulkan impact apa-apa di neraca sehingga tercatat di rekening administratif. Ini komponen laba rugi bank gitu ya, laba rugi bank mulai dari pendapatan operasional, misalnya adalah bunga, gitu ya, pendapatan bunga, provisi dan komisi, pendapatan falas, pendapatan lainnya. Falas ini misalnya dari trading falas. Sebetulnya terbaginya dua di sini, nggak ditulis tapi ada fee income gitu ya, fee based income, fee berdasarkan transaksi, fee transaksi itu tadi misalnya jasa transfer, jasa biaya administrasi rekening dan lain-lain. Lalu ada pendapatan non operasional. Pendapatan non operasional yang bukan berasal dari aktivitas bisnis bank. Sama seperti aturan di perusahaan non jasa keuangan, ya, tetap ada pendapatan non operasional. Misalnya keuntungan dari penjualan aktiva tetap gitu, itu kan masuk ke pendapatan, gitu. Pendapatan dan akan menjadi pendapatan non operasional. Misalnya ada bank menjual aset, itu kan bukan operasional dia menjual aset, tapi dia butuh menjual misalnya gedung atau bangunan dan itu memperoleh keuntungan, maka itu akan menjadi pendapatan non operasional. Lalu ada biaya operasionalnya. Biaya operasionalnya apa? Ini pertama biaya bunga. Ini adalah terkait dengan simpanan nasabah, biaya valuta asing, biaya tenaga kerja, penyusutan dari aktiva dan biaya lainnya. Dan ada biaya non operasional. Biaya non operasional yang berasal dari bukan aktivitas operasional bank. Kas, kalau kita lihat ini penjelasan mengenai pos-posnya. Yang dimaksud dengan kas adalah semua uang kas rupiah dan falas yang dimiliki oleh bank, baik uang kartal yang ada di luar negeri, uang logam yang menjadi alat pembayaran, ya, itu termasuk kas. Jadi semua uang kartal, uang logam, semuanya yang ada di bank itu termasuk uang kas. Lalu BI ini adalah giro wajib minimum tadi. Jadi uang bank yang disimpan di BI, baik dalam bentuk giro, baik falas maupun rupiah. Tagihan pada bank lain, tadi karena antar bank pun ada tagihan gitu ya, ada transaksi. Bisa berbentuk giro atau call money, giro. Jadi antar bank pun juga menempatkan dana gitu kan. Misalnya mereka koresponden dengan bank luar negeri, maka banknya kita akan membuka rekening di bank luar negeri gitu, untuk kebutuhan transaksi, itu termasuk di tagihan bank lain. Surat berharga, jadi kadang-kadang bank itu akan menempatkan dananya itu tidak saja dalam bentuk kredit, walaupun yang lebih besar mungkin dari kredit gitu ya, tapi bisa juga dalam bentuk surat berharga. Bisa saja misalnya dalam bentuk obligasi, promes, sertifikat gitu ya, itu surat berharga. Nah, waktu krisis tahun 98, bank-bank itu di bail out gitu ya, di mana bank-bank itu mengalami kerugian karena perubahan kurs yang begitu drastis dan kenaikan suku bunga yang sangat tinggi gitu, sehingga banyak debitur yang tidak bisa membayar sehingga modal bank itu habis. Pemerintah itu memberikan suntikan modal, jadi melakukan suntikan modal di sisi pasiva, jadi modal banknya bertambah. Di sisi aktiva ditempatkan dalam bentuk surat berharga. Jadi nyaris tahun 98 itu, waktu krisis moneter tahun 98, kreditnya di bank-bank itu nyaris dihapus. 60% mungkin 70% dihapus. Karena nasabahnya tidak bisa bayar. Dan pemerintah menutupi dengan tambahan suntikan modal di sisi
pasifa. Di sisi aktifanya, pemerintah menempatkannya itu dalam bentuk obligasi atau surat hutang. Jadi istilahnya pemerintah berhutang kepada bank. Nah, itu di sisi aktifanya. Ini yang masuk dalam surat berharga. Lalu berikutnya, kredit yang diberikan, ini juga dari sisi aktiva, baik rupiah maupun falas di dalam dan di luar negeri. Penyertaan, misalnya penyertaan pada pada perusahaan lain, ya, baik dalam rupiah dan falas. Jadi ada kondisi juga kadang-kadang debiturnya tidak sanggup bayar, bermasalah, dan bank mengganti gitu ya, mengkonversi dalam bentuk penyertaan kepemilikan di perusahaan itu, walaupun jumlahnya kecil. Cadangan aktiva yang diklasifikasikan ini adalah terkait dengan aktiva produktif tadi, karena harus dicadangkan, karena potensi risiko, misalnya untuk kredit adalah nasabahnya gagal bayar. Lalu aktiva tetap dan inventaris dan rupa-rupa aktiva. Oke, ada pertanyaan sampai sini mengenai laporan keuangan bank? Ini nanti saya akan share untuk ini ya, untuk tugas. Tolong dilihat gitu, ini laporan keuangan Bank Mandiri, misalnya tahun 2021, berapa rasio-rasionya gitu ya. Kalau kita ikuti rumus dan kita lihat di sini sebetulnya ada rasio. Ini kewajiban penyediaan modal minimum pada bank umum, ada modal inti, terdiri dari modal yang disetor, cadangan tambahan modal, juga ada faktor penambah lainnya. Di sebelah kanan, lalu ada modal tambahan. Lalu ada modal pelengkap atau tier 2. Ini aktiva tertimbang, ATMR-nya, aktiva tertimbang menurut resikonya. Lalu ada laporan arus kas atau cash flow. Nah, ini rasio-rasio keuangan. Nanti mungkin tugasnya ini aja, coba kita hitung berapa return on asset, berapa return on equity, berapa net interest margin, gitu ya. Berapa loan to deposit ratio. Apakah angkanya sama dengan angka ini? Sebetulnya akan berbeda gitu ya, karena asetnya itu sebetulnya dihitung adalah aset rata-rata. Ini cadangan kerugian atau PPAP, pengisian penghapusan aset, cadangan kerugian penurunan nilai. Sekarang tidak berdasarkan ke kolektabilitas, jadi sejak PSAK tahun 71, PSAK 71 tahun 2021 itu sudah pakai staging. Kalau nasabahnya sudah masuk stage 2-nya lebih banyak atau stage 3 lebih banyak, maka nanti akan pencadangannya akan lebih besar. Ini adalah pencadangan. 64,5 triliun dicadangkan kalau istilahnya dari aset produktifnya akan ada yang bermasalah. Ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, silakan. Jadi tadi Pak, maaf, tugasnya ngitung apa aja Pak? Yang kapital Tugas. terus ya Nanti saya posting di ini aja deh ya supaya nggak lupa. Saya posting di apa namanya, di Siakat aja ya. Disiakat ya, Pak. Saya berarti posting di Siakat. yang tugas dari Siakat sekarang nggak diganti apa itu? Seingat saya belum posting deh. Juga sudah ya. Tapi udah ada Pak, udah ada tugasnya. Oh ya udah ada, nggak apa-apa. Nanti aja berarti minggu depan. Ya sekarang yang tugas yang sekarang aja. Oh, yang tugas yang ada di Siakat aja sekarang ya Pak? Ya, sekarang yang di Siakat aja. Nanti kalau ini kita masukkan di tugas minggu depan. Tapi ini saya share, nanti tolong dilihat-lihat aja gitu ya. Apakah memang angkanya sesuai gitu. Ya Pak, Dan di share lewat WA Pak. ya saya share ke grup itu tuh yang grup
Ya. S1 AKB itu. Terus, nah, saya mau share juga mengenai ini RGSC. Jadi kalau dulu memang itu pakai apa namanya, pakai Camels gitu ya, pakai Camels. Sekarang itu sebetulnya penilaian kesehatan bank itu sudah menggunakan RGSC. RGSC ini kepanjangan dari Risk, Governance, Earning, dan Capital. Ini contoh realnya gitu ya. Eh, ini key finansialnya dari bank ini, key finansialnya, rasio-rasionya dari bank, yang sedang dinilai ini. Nah, nanti akan diberikan skor gitu kan. Tadi kan ada ya, kalau Camels kan juga gitu, ada sampai 5 skornya ya. Akan sampai 5, tapi sekarang itu eh, penilaiannya itu bukan dari Camels, tapi dari risk profile, RGSC, GCG, earning, dan capital. Nanti akan diberikan skor oleh regulator. Apakah dia masuk ke PK1 tadi ya, PK1 baik gitu kan, apakah jadi misalnya bank ini secara kesehatan selama 3 periode itu masuk PK1. Jadi secara umum sangat sehat gitu ya, mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis. Ini contoh RGC apa aja gitu ya, misalnya RGC itu kan tadi pertama profil risiko ya, profil risiko. Nah, profil risiko itu apa aja? Ada risiko kredit. Ini misalnya dicontohkan eh, ini mitigasinya. Mitigasinya adalah maksudnya upaya penyelesaian yang dilakukan oleh bank itu. Ada risiko pasar, sudah termasuk juga gitu. Kalau yang kita tadi di Camels itu sensitivity to market risk gitu ya. Di sini hanya disebut risiko pasar, pengelolaan dari risiko suku bunga, manajemen portofolio surat berharga, dan finansial derivatif. Ini masing-masing ini akan diberikan skor. Misalnya untuk risiko kredit, skornya 2, risiko pasar skornya 1, lalu ada risiko likuiditas tadi, loan to debt ratio misalnya LDR atau loan to funding ratio, ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti. Dan antar bank itu tadi yang call money tadi itu ya, proyeksi cash flow 3 bulan ke depan. Jadi bank ini ternyata dari sisi likuiditas skornya 1. Dari operasional gitu ya, dari sisi operasional efektif atau tidak melakukan kontrol terhadap risiko operasional. Ini skornya 3. Jadi apa saja misalnya yang jadi kenapa dia skornya 3 ini, jadi ada mitigasinya gitu ya. Misalnya ada terkait insiden IT gitu ya. Penggantian hardware IT. Jadi misalnya eh, kita punya aplikasi satu bank misalnya BCA Mobile gitu ya, BCA Mobile dan bermasalah gitu, dan ternyata karena ada insiden IT itu pun akan menjadi catatan gitu, dari regulator. Nah, bank ini dari risiko operasional itu diberikan skor 3. Risiko hukum gitu, litigasi. Kemungkinan ada tuntutan dari pihak luar, gugatan dari penggugat gitu ya, sudah dilakukan apa penanganannya. Kualitasnya juga disebutkan dan diberikan scoring. Risiko strategik, jadi terkait dengan strategi bisnis bank gitu ya. Apakah bank ini sudah menggunakan strategi yang tepat gitu ya? Apakah dia bank ini kebetulan di sini sudah memperhatikan sektor yang masih mengalami pertumbuhan positif, kan? Misalnya kalau banknya portofolio kreditnya terlalu besar pada sektor tertentu yang beresiko, misalnya pada sektor tekstil gitu, mungkin akan mempengaruhi penilaian kesehatan bank. Risiko kepatuhan terhadap eh, regulasi. Jadi bank itu adalah industri yang highly regulated, sangat banyak diatur gitu. Misalnya harus melakukan laporan ini, laporan A, laporan B, laporan C. Dan ini akan menjadi catatan bagi pihak regulator atau pengawas bank.
Kemudian ini skornya 2 dan resiko reputasi. Ini terkait dengan misalnya gitu ya. Secara nasional ternyata aplikasinya itu misalnya BCA Mobile ternyata aplikasinya mengalami gangguan dari resiko IT dia bisa kena skor rendah dan dari resiko reputasi dia bisa juga terkena skor yang rendah. Itu dari risk profile. Yang kedua adalah GCG. Tadi RGC, risk, GCG, earning, dan capital. Ini dari GCG. GCG itu faktornya apa yang dilihat adalah transparansi. Setelah menyampaikan laporan keuangan, di kebetulan banknya di peringkat 1 untuk GCG. Jadi dinilai telah menerapkan tata kelola yang baik. Ada kriterianya juga, transparan, akuntabilitas, jadi jelas adanya pembagian fungsi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komisaris, pelaksanaan dan tugas tanggung jawab direksi, komite-komite, ada komite kredit, ada komite audit, juga itu memiliki fungsi yang akuntabel, jelas pertanggungjawaban. Responsibility, kesesuaian pengelolaan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk sesuai ketentuan. Gitu. Independensi, mengelola bank secara profesional tanpa tekanan pihak manapun. Parameternya adalah benturan kepentingan dan fungsi kepatuhan bank. Benturan kepentingan itu apa? Misalnya adanya hubungan keluarga antara direktur dengan pemilik bank, itu bisa jadi ada benturan kepentingan. Fairness, keadilan, kesetaraan dari hak-hak stakeholder. Ini tercantum di rencana strategi bank. Itu dari GCG. Lalu dari capital, RG, EC. Dari capital ini adalah CAR, diukur. Cukupan modal tadi. Di mana bank ini sekarang memiliki CAR misalnya 19,6%, bahwa memiliki modal yang sangat baik karena standar minimumnya sebesar 8%. Memiliki modal tier 1 sebesar 18,51%. Memiliki modal yang sangat baik gitu ya, karena standar minimumnya adalah 4%. Rasio hutang leverage itu 11,57%, standar minimumnya adalah 3%. Jadi dinilai masih baik. Dividen payout, berapa besar dividen yang dibayarkan, ini 60% dari labanya dibagikan, di atas rata-rata 50% gitu ya. Jadi sudah dinilai baik. Saya kira itu, ini saya share. Tolong buku pegangannya itu dimiliki gitu ya, kalau memang mau mau mendalami ini gitu, karena agak berbeda gitu. Itu kita sebut ROA, nanti kebingungan. Nanti coba aja dilihat nanti laporan keuangan itu saya share juga. Coba aja misalnya laba dibagi total aset, apakah sesuai gitu sama angka yang tercantum di situ. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Jadi Camels itu sekarang udah digantikan sama ini sebetulnya, RGC. Ada pertanyaan? Untuk kuis, Pak, belum di setting, Pak. Oh, belum ya? Iya, Pak. Iya. Oke, nanti saya setting, karena memang kendalanya nih